آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa wa sawwa walladzi qaddara wa hada walladzi as'ada wa asqa walladzi adalla bi hikmatihi fahada walladzi mana'a wa ata. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, sesepuh dan bini sepuh, wabil khusus jajaran pengurus takmir Masjid Sunan Ampel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin mustami'in wa sami'an rahimakumullah. Semoga sarang-sarang kita mulai pertemuan pada malam hari ini dengan membaca Al-Quran dengan harapan mudah-mudahan dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal ulama alladziina ballaghuna dinal Islam summa ila ruhina summa ila abaina wa amatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amadina wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran, min babi fadli qiraatil Qur'anil Karim, di mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya jelaskan bahwa membaca Al-Quran harus dengan lamban, tartil, bukan gerusa-gerusu, dalam artian membaca Al-Quranul Karim dengan tajwid yang telah ditentukan, yang telah diajarkan, sehingga apabila bacaan yang lamban, santai, tartil tidak sampai merusak maknanya Al-Quran itu sendiri. Sebab bila tidak, bacanya bukan hanya gunnah saja, tapi ada idgham bi gunnah, ada ikhfa, ada iklab, ada idgham mimi. Itu yang dibaca, yang harus dibaca dengung. Dan apabila bacaan itu tidak dengung, ikhfa tidak didengung lebih, artinya kurang lebih satu alif atau dua harokat, ikhfa, gunnah, idgham bi gunnah, iklab tidak didengungkan, tidak diberi kesempatan untuk berdengung, berarti bacaan itu belum tartil walaupun panjang pendeknya lengkap. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kalau kita punya rutinan khataman di rumah,
atau dimanapun kita membaca, atau baik di undangan, maka tetap dimanapun bacaannya adalah harus dibaca dengan tartil. Nabi menyatakan rubbatalin lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak sekarang orang membaca Al-Qur'an, Al-Qur'annya tidak memberikan pahala, Al-Qur'annya tidak memberikan janji syafaat, akan tetapi justru Al-Qur'annya melaknat kepada orang yang membaca tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh para imam-imam qurra, yang disinggung yang dalam Al-Quran dalam bacaan tartil, sehingga bacaannya ceto, jelas, makhrajnya genah, tepat, ilmu tajwidnya jadi itaul harfi atau hurufi haqqaha, memberikan atau membaca Al-Quran hurufnya sesuai dengan ketentuannya sendiri. Kalau panjenengan ingin tahu bagaimana cara Rasulullah membaca Al-Quran, secepat apa, selambat apa, ya walaupun lagu yang ada di dalam imam-imam qurra, Imamul Haramain yang sering kita dengar di MP3 atau di masjid, itu lamban seperti itu bacaan Nabi, yaitu bacaan yang tartil, tidak cepat. Jadi apabila dibaca dengan benar, maka satu huruf adalah satu kebaikan, dan satu kebaikan itu searti 10 kebaikan. Jadi satu itu kalau dibaca di luar bulan Ramadan dan tidak dibaca pada saat sholat. Kalau Al-Quran dibaca saat sholat, maka pahalanya lebih, lebih utama, lebih tinggi nilai pahalanya. Apalagi dibaca pada bulan Ramadan, dibaca saat sholat dan pada bulan Ramadan, itu berlipat ganda, berlipat-lipat pahalanya. Di sini ada gambaran-gambaran orang yang membaca Al-Quran atau yang tidak mau membaca Al-Quran. Rasulullah memberikan gambaran, contoh. Kita masuk aja pada hadis yang kelima dari bab. Wa Nabi Musa al-Asy'ari lan diriwayataken saking Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, mugi-mugi ridhon sapa Allah anhu saking Abu Musa Asy'ari, Abi Musa Asy'ari. Kala ngendika sapa Abu Musa ing pangandikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing pangandikan masalul mukminina utawi perumpamaane wong mukmin, alladzi ya mukmin yaqra'u kang maca sapa alladzi maca Al-Qur'ana ing Qur'an iku masalul utrujah, iku sepadane utrujah. Utrujah ini di kamus diartikan jeruk. Bagaimana sifatnya utrujah? Rihuha thayyibun, ambune atau baunya utrujah itu thayyibun, enak, bagus. Wa ta'muha thayyibun, dan rasanya juga enak. Itu orang mukmin membaca Al-Quran maka sama dengan jeruk. Ya, bila dicium jeruk itu harum, nikmat, baunya saja, dan ternyata setelah dimakan juga enak. Itu orang mukmin yang membaca Al-Quran. Wa masalul mu'minin lan utawi perumpamaan yang mukmin alladzi al-mu'min la yaqra'u kang ora gelem maca sapa alladzi Al-Qur'an iku kamasarit tamroti, iku padane kurma. Ya apa kurma? Lariha yaktini orang ambu iku maujud laha kedue tamrot kurma, watakmu lan hale utawi rasane tamrot hulwun iku legi. Orang mukmin
tapi tidak mau membaca Al-Quran, maka perumpamaan sama dengan kurma. Kurma ini dicium gak enak ampun ya Pak. Dicium ya kurma, baunya gak enak, gak seperti anggur, gak seperti jeruk, tidak punya bau, tapi watok muha hulun, rasanya legi, manis, kurma. Itu orang mukmin tapi nggak gelem maca Al-Qur'an. Wa masalul munafiq lan utawi perumpamaane wong munafik, alladzi ya munafik yaqra'u kang gelem maca sapa alladzi orang munafik Al-Qur'an iku kamasali royahanati, sama dengan kamasaliku podo sepadani arrohanati, minyak wangi, parfum. Bagaimana parfum? Rihuha utawi ambune atau baunya parfum, rohana iku toyibun, namanya minyak wangi ya pasti wangi, tapi wotokmuha utawi rasane rohana iku murun, iku pahit. Coba sampai kalau punya minyak wangi sampai cium ya dia pasti harum, tapi kalau dicicipi yang namanya minyak wangi ya pahit atau rasanya entah. Jadi orang munafik mau baca Al-Quran, maka sama dengan parfum minyak wangi, ya baunya wangi tapi rasanya enggak wangi. Wa masalul munafiq lan utawi sepadane atau perumpamaan yang munafik wong munafik, alladzi munafik ila yaqra'u kang ora gelem maca Al-Qur'an sapa alladzi atau munafik iku kamasalil hamdolati kaya sepadane rumput handola. Handola itu rumput, jenis rumput laisa laha rihun, laisa wa laha kedui handola rihun, laisa wa laha iku tetep kedui handola rihun utawi ambon ambu bau, watok muhalan hali utawi rasani handola murun iku pahit. Salawis gak duwe bau, tapi kalau dicicipi itu mesti pahit. Itu salawis munafik gak membaca Al-Quran. Munafik itu bukan orang kafir, Bapak. Munafik itu orang muslim, tapi lain sana lain sini, omongannya beda. Ciri-cirinya diantaranya ciri-cirinya lek ngomong janjine luput. Kalau ada di sebelah saya ini orang sampean dan sebagainya, tapi ketika di tempat jauh dia bilang apa saking saya itu kayak moyok itu. Jadi, artinya ucapannya selalu beda. Ada yang mengatakan munafik ini dul wajahin, punya dua wajah, ngomong dengan teman yang lain beda, ngomong dengan yang lain juga beda, maka itu namanya munafik. Kemudian ada lagi 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat, itu munafik. Kalau janji mesti luput, nggak memenuhi janjinya, itu munafik. Salawis munafik kak moco Al-Quran ya wis, bau ndak ada, rasa ndak ada. Tapi kalau orang munafik sih gelem moco Al-Quran, podo ambil rumput, baunya handola irhana itu baunya sama dengan minyak parfum, baunya baik, bau bagus atau baunya enak tapi rasanya pahit. Artinya kalau memang orang mukmin membaca Al-Quran pancen ini penggaweane istilahnya ciri-cirinya orang-orang mukmin. Jadi kalau orang mukmin gelem maca Al-Quran podo ambe apa namanya sama dengan jeruk. Jeruk itu dipegang, dicium, baunya harum, dimakan yo nikmat. Apa kesimpulannya? Bahwa memang dianjurkan oleh Nabi orang muslim, orang mukmin harus selalu membaca Al-Quran, karena memang Al-Quran seperti disampaikan tempo hari, Al-Quran adalah sebagai sumber hukum diantaranya. Ada di dalamnya ada tentang tauhid, mengesahkan Allah,
ada tentang cerita-cerita, di mana cerita itu bisa diambil ibrah sebagai contoh. Itu kandungan Al-Quran. Di antaranya adalah sumber hukum yang disilakan dengan istinbatul ahkam untuk mengambil hukum dengan cara ilmu alat yang namanya usul fikih, istinbatul ahkam, atau namanya al-istidlal, mengambil dalil bahwa hukum wudu ini begini, hukumnya begini, hukum kurban, hukum puasa, itu semua adalah diambil asalnya dari Al-Quran, dipaham oleh para mujtahid. Setelah menjadi suatu pemahaman, maka ditulislah pemahaman itu, sehingga pemahaman dan kesimpulan daripada kandungan Al-Quran itu dituangkan di dalam satu tulisan atau karya manuskrip oleh orang-orang dahulu, mulai dari mujtahid sampai madhab, dan tertulis di kitab kuning, kemudian dipelajari oleh para santri dan disampaikan kepada kita. Maka yang sampai kepada kita itu matangnya, ibaratnya makanan sudah matang, nggak usah memasak, nggak usah molor, nggak usah kayak bumboni, karena sudah matang dari para mujtahid dan para madhab selaku kolektor hukum, mengkodifikasi hukum, sehingga kodifikasi hukum itu disampaikan kepada kita, sehingga kita tinggal matangnya. Oh, kurban sunnah, ada yang mengatakan wajib, mazhab yang lain. Kemudian ada puasa sunnah dan sebagainya. Itu sudah matangnya setelah dikelola oleh para mujtahid, diambil, dipaham dari Al-Quran, diambil juga sebagai sumber hukum dari hadis-hadis Nabi, sehingga kita tinggal makainya. Cara makainya bagaimana? Ya pelajari dulu. Yang paling praktis mempelajari tuangan daripada para madhab itu adalah belajarnya. Yang paling praktis adalah di pondok pesantren, karena sekarang pondok pesantren lah yang paling utuh, yang paling sergap memahami tentang kitab-kitab kuning, yang mana kitab kuning itu tadi adalah hasil daripada manuskrip para mujtahid dan diawali oleh para mujtahid dan jatuhnya kepada para madhab sampai kepada kitab kuning. Kitab kuning dipelajari oleh santri disampaikan kepada para umat-umat yang pada saat ini. Maka kalau ada sebuah keputusan hukum, boleh dan tidaknya masing-masing menggunakan Al-Quran semata tanpa adanya perbandingan madhab, ada al-muqaranah, tidak ada istinbatul ahkam, maka bisa jadi statement keputusan hukum satu dengan yang lain tidak sama, Bapak. Ada yang mengatakan kencing itu suci, karena yang sebagai dalil adalah apa ya? Dhahirul hadis dan dhahirul ayat. Karena dari kelompok liberal itu menyatakan idza sahhal hadisu kana madhhabi, idza sahhal hadis kana madhhaban. Apabila hadis itu sahih, maka itu bisa dijadikan madhab, kata mereka. Akhirnya nggak sama. Kenapa? Ya menurut akalnya masing-masing. Kenapa? Tidak berstandar terhadap para madhab dan para mujtahid, sehingga hasil Al-Quran itu dipaham sendiri, kemudian dilakukan sendiri. Ketika ditanya tentang hukum, tidak sama, sak kelompok ini belum benar sami. Kenapa? Karena mereka masing-masing berdasarkan Al-Quran dan dhahirul hadis, tanpa mengikuti apa yang menjadi keputusan daripada para mujtahid dan para madhab, sehingga keputusannya beda. Tapi kalau melalui mengikuti para mujtahid dan mengikuti para madhab, hukum apapun, siapapun yang menjawab, asalkan dia adalah orang yang ahli membaca kitab kuning, maka keputusannya sama, boleh sama boleh, tidak sama tidak boleh. Berhubung kasus akhir-akhir zaman seperti sekarang ini ada utamanya dengan gemar-gemar mendengar YouTube itu, ya hukum itu beda. Kenapa beda? Karena tidak melalui proses mujtahid dan tidak melalui para pendapat yang madhab, sehingga dikatakan
Ya bisa liberal Pak, liberal itu mengikuti ayat itu langsung dilakukan tanpa dipaham melalui proses istidlal, dan mengikuti sunnah Rasul, hadis Nabi dengan dhahirul hadis tanpa dipadu. Sebab di dalam beristidlal itu Bapak Ibu, dalam rangka mengambil hukum dari sebuah sumber hukum, maka terjadi perbandingan antara hadis dan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, ayat dengan ayat, hadis dengan hadis. Kadang-kadang pertentangan, tergantung terhadap asbabun nuzul dan asbabul wurud, baru ada hukum. Jadi sekali lagi, jangan sampai ikut kepada yang tanpa mengikuti mujtahid hasil ijtihadnya, kemudian dari para madhab, sehingga keputusan hukumnya tidak sama, karena memang langsung dari ini kan hadis. Ini kalau dibandingkan dengan hadis kadang-kadang bertentangan karena beda. Contoh Bapak, contoh qadil hajah tidak diperkenankan menghadap ke barat. Ya, barat. Bagi siapa? Kan bagi orang yang hidupnya di timur Mekah. Jadi kata-kata tidak boleh menghadap ke barat ini tidak boleh dipakai oleh orang Mesir. Kalau orang Mesir kan posisinya di bawah Mekah, ngadap ke barat bukan Mekah barat, dan seterusnya. Jadi kalau emang secara dulu hadis seperti itu, mentah, belum dikelola. Siapa yang mengelola? Para mujtahid dengan ijtihad yang sesungguh-sungguhnya memaham Al-Quran. Bahkan bukan hanya memaham satu ayat, tapi para mujtahid itu membandingkan ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, bahkan sebaliknya ayat dengan hadis, hadis dengan ayat, sehingga terjadi proses dengan ilmu yang dimiliki oleh para mujtahid dalam berijtihad. Akhirnya muncullah satu kesepakatan bahwa ini boleh, bahkan ini wajib, ini batal, ini tidak batal. Itu hasil proses istidlal yang dilakukan oleh para mujtahid dan dikoleksi oleh para madhab. Yang paling tidak di kita ada 4, Syafi'i, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Malik. Ada itu. Silang madhab saja Bapak Ibu dalam hal furu'iyah, kalau ternyata tidak sama, maka bisa mengakibatkan tidak sah sholatnya. Tidak ada hamba yang saat atau tempat yang memungkinkan, maka madhab Syafi'i tidak boleh bermadhab kepada Hanafi, walaupun sama-sama madhab yang 4. Kenapa? Karena batal wudunya beda. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Hanafi. Contoh lagi Bapak Ibu, panjenengan mau ikut, mau melaksanakan ibadah haji. Imam Syafi'i menyatakan orang yang tidak punya wudhu tidak boleh tawaf. Kalau dibalik, bahwa tawaf wajib punya wudhu, dalam artian suci dari hadas kecil. Kalau kita konsekuensinya menggunakan wudhu cara Syafi'i, kemudian melakukan tawaf, sangat tidak mungkin tidak batal. Karena ketika mengelilingi Ka'bah itu lanang wetok campur antara suku bangsa dan pokoknya tumpuk jadi satu, mustahil kalau tidak bersentuhan. Sedangkan batal wudhu Imam Syafi'i menyentuh dan yang disentuh batal wudhunya. Terus bagaimana? Satu putaran sedikit, melangkah kurang lebih 5 meter sudah ketemu orang perempuan, sentuhan. Tidak mungkin mengelilingi Ka'bah sebesar itu laki-laki perempuan tidak bersentuhan tangan, tidak mungkin. Kadang-kadang tangan bisa, tapi kaki kadang-kadang bersentuhan. Maka kondisi semacam itu, maka boleh pindah
dengan cara wudhunya mazhab Hanafi. Jadi mulai dari hotelnya, mulai wudhu dengan wudhunya Imam Hanafi. Wudhunya sama, hampir sama. Bedanya mengusap kepala itu harus minimal 1/4 rambut kepala, maksudnya 1/4 kepala. Kalau mazhab Syafi'i wudhunya kan hanya di sebagian ujung di wudhu di rambut deh, sebagian bagian daripada kepala pokoknya nyentuh, dibasuhi, diusapi maksudnya, maka cukup. Tapi kalau Imam Hanafi tidak cukup, maka harus minimal 1/4 kepala diusap. Yang lebih utama dia begini. Nah, nanti ketika melakukan tawaf, kalaupun disentuh orang lain asalkan tidak syahwat, melakukan tawaf di Mekah itu, di Masjidil Haram, di Ka'bah itu, kalau kita tidak syahwat bertemu dengan kulit orang perempuan yang bukan muhrimnya, tidak batal. Enaknya beda dengan Syafi'i dan Hanafi. Jadi tapi cara wudhunya tambah sedikit, cara mengusap rambutnya bukan hanya sebagian tapi 1/4 kepala diusap semua. Kalau ini kan separuh Pak ya, 1/4 lah ya kalau bisa seperti. Sehingga batal wudhunya beda. Nah, dengan demikian kalau panjenengan yakin bahwa imamnya bermadhab Hanafi sampai makmum sholat dan panjenengan adalah madhab Syafi'i, di tempat-tempat yang masih bisa dan memungkinkan untuk makmum sholat dalam satu madhab masih mungkin, maka hukumnya tidak sah. Jadi kita makmum kepada saudara kita karena cara wudhunya beda dan batal wudhunya beda, maka makmumnya boleh. Gampangannya inilah, kita makmum kepada Muhammadiyah karena cara wudhunya dan cara batal wudhunya beda, maka tidak boleh. Di dekat rumah sampean ada masjid, masjidnya saudara kita itu, maka tidak boleh makmum. Kenapa? Karena beda batal wudhunya. Sehingga kalau panjenengan tahu, maka bisa. Kenapa? Termasuk makmumnya. Ya'lamu butlana imamihi, tapi kita makmum maka tidak boleh. Bukan kita fanatik golongan, tidak, tapi cara ibadahnya beda sehingga tidak diperkenankan. Akan tetapi tempat-tempat yang tidak mungkin memisah satu dengan yang lain, Syafi'i, Hanafi dan seterusnya, maka masih ditoleransi, dalam istilahnya diperkenankan. Seperti saya pernah dulu bertanya di Masjid Nabawi itu, ada orang yang ceramah, saya nanya, bagaimana Syekh kalau kita Syafi'i makmum pada Hanafi atau sebaliknya seperti masjid ini, bagaimana? Maka beliau menjawab, tidak apa-apa karena nggak mungkin. Jadi tetap campur madhab di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Udah. Jadi kembali bahwa keterbatasan ilmu yang ada pada kita, maka kita tidak boleh ikut keputusan daripada seorang ustadz yang hanya menggunakan Al-Quran semata tanpa diistidlal, hanya mengikuti dohirul ayat, dohirul hadis tanpa dikelola menggunakan istidlal dan dikelola pada mujtahid sehingga menjadi koleksi dari imam madhab. Kemudian kita memahami tanpa seperti itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Jadi sekarang banyak pertanyaan-pertanyaan di YouTube, bagaimana hukum, apalagi sekarang yang sifatnya film-film pendek itu pertanyaan tentang hukum-hukum, tapi yang ternyata yang menjawab orang yang berewok itu, kalau memang beliaunya menggunakan dohirul ayat dan dohirul hadis, jangan diikuti karena mesti beda. Paham Pak ya? Jadi YouTube sekarang banyak pertanyaan hukum, kalau ternyata sampai lihat hanya berhadis Nabi bla bla bla, jangan diikuti. Kalau mengikuti proses istidlal, mengikuti kitab hari ini, kitab B halaman sekian, maka kita boleh, kecuali memang bajunya terlihat seperti Ustadz Abdul Somad itu, kitab itu yang dipegang bukan hanya ayat tapi sudah masuk pada kitab, termasuk Ustadz Adi Hidayat, Ustadz NU yang lain. Sedangkan yang lain itu jangan diikuti hukumnya. Kenapa? Karena hanya berdasarkan
Dohirul ayat dan Fadilul hadis, sehingga keputusannya beda, lucu jadinya Pak. Yang satu ustaznya bilang nggak boleh, yang satu bilang boleh. Ada yang mengatakan kurban itu wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Kenapa? Ya memang hadis yang dipakai, dan tanpa perbandingan dengan hadis yang lain atau dengan ayat yang lain. Jadi sekali lagi jangan ikuti kalau memang tidak jelas apa dia liberal. Jadi ciri-ciri liberal Pak, orang membaca Al-Quran dipahami setelah dipakai sendiri, itu namanya liberal. Tidak melalui proses usul fikih, tidak melalui proses istidlal atau istinbatul ahkam yang dilakukan oleh para mujtahid sehingga menjadi kitab kuning, gitu aja lah. Jadi kalau cekaknya dan kalau proses hukum itu tanpa kitab kuning mboten mawon ya, berarti diragukan kebenarannya. Kenapa? Karena memang yang dipaham hanya dipaham sendiri, kemudian memahaminya hanya dengan dalil Al-Quran dan hadis. Karena mereka mengatakan kalau sampai ikut madhab si A si B, kata dia, saya pernah tanya sendiri, berarti sampai talfik ya, ikut-ikutan. Justru karena kita keterbatasan ilmu yang ada pada kita wajib ikut. Kenapa? Kita emang nggak ahli. Jarang orang ahli membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian ditelurkan menjadi sebuah hukum, itu bisa dihitung dengan jari Bapak Ibu. Kalau anak pesantren hanya pandai membaca Al-Quran, kitab kuning yang sudah hasil matangan masakan oleh para madhab dan mujtahid, sudah matang dikaji oleh santri. Kalau tanpa mengikuti kitab kuning kemudian terjadi sebuah pemutusan hukumnya boleh atau tidak, jangan kita ikuti. Sampai lihatlah, hati-hatilah. Nanti jadi barang katanya boleh, katanya tidak boleh. Nanti semuanya bid'ah semua. Kalau semua bid'ah, sampai tahu bid'ah apa ya? Nabi yang tidak pernah melakukan kemudian sekarang muncul melakukan hal itu, makanya bid'ah. Nabi tidak pernah berbuat, Nabi tidak pernah melakukan, maka dilakukan sekarang dianggap nganyar-nganyari hukum anyaran katanya. Kauno. Tapi oleh kita ahli sunnah wal jamaah masih dipilah. Kalau memang bicara masalah kita Nabi tidak pernah melakukan, ya Al-Quran saja Bapak Ibu, kaono titik, kaono hakati sama zaman Nabi. Berarti setelah Nabi baru diberi titik, baru diberi harokat. Apakah nggak bid'ah itu Al-Quran? Al-Quran sekarang yang saat tafsirannya, saat terjemahannya nggak pada zaman Nabi, nggak ada titik. Jadi Al-Quran pada zaman Nabi nggak ada titik, nggak ada harokat. Ayo. Kemudian sekarang muncul berharokat, bertitik. Apakah tidak bid'ah? Kalau bicara bid'ah, sampai sholat dan sebagainya, mulai dari Al-Qur'annya sudah bid'ah. Apalagi guyonan ini, Nabi dari dalamnya ke Mekah lu naik unta ketika haji. Wis saiki mila unta sampean 10 tahun nggak nyampe sampean. Ikan guyonan tapi serius. Artinya ya karena sedikit-sedikit bid'ah itu enggak juga maulud bid'ah dan sebagainya. Kita mengikuti, artinya bukan anti itu, tapi kita harus mengikuti keputusan hukum yang sudah diproses oleh para mujtahid, kemudian dikoleksi oleh para madhab, kemudian menjadi sebuah hukum, itu yang harus kita ikuti. Dilanjutkan. Hadis ke-6, an Umar bin Khattab, diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mungkin ridwan sabab Allah anhu saking Umar bin Khattab. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sedurunge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Nabi ing pangandikan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman yad'u bihi akhari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim seperti dinyatakan tadi bahwa Al-Quran adalah sebagai sumber hukum, dan di dalamnya juga ada cerita-cerita tentang orang-orang soleh seperti Luqmanul Hakim,
Nabi Ibrahim, Nabi Musa, diceritakan semua tentang kehidupannya agar supaya kita bisa menirunya. Sampai ke surat Luqman, Pak ya, di Al-Quran ada nama surat Luqman. Kiai Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, tapi seorang tokoh pemerhati pendidikan. Anaknya selalu diperhatikan tentang pendidikannya. Sampai tahu Pak Luqman Hakim itu. Luqman Hakim ternyata orang yang kulitnya hitam legam, bibirnya tebel, elek kok coran aja. Ya kalau kita kan kuning Pak ya, sawu matang lah. Tapi yang namanya Luqman Hakim sehingga diceritakan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Luqman itu orangnya hitam legam, hitam seperti songkok sampean itu. Orang seperti orang Ethiopia, hitam, bibirnya tebal. Tapi karena hatinya bagus dan selalu memperhatikan akhlak-akhlak anaknya, selalu diperhatikan, maka Luqmanul Hakim dimasukkan di dalam Al-Quran Karim sebagai cerita agar supaya cerita itu bisa kita tiru dan kita tauladani. Jadi kalau satu sisi fisik beliau orang yang hitam sama sekali. Jadi kalau gelap itu skaketo hanya kelihatan meripat itu. Bibirnya tebal, warna hitam. Sampai tahu di YouTube di TV itu orangnya hitam ya seperti itu. Seperti sahabat Bela dan juga orangnya hitam legam gitu. Tapi karena hatinya adalah hati yang mulia, maka diabadikan cerita itu Luqman itu, ya Luqman itu di dalam Al-Quran. Dan masih banyak tokoh-tokoh yang memang para nabi, bahkan kadang seperti Imran, Kiai Imran itu sehingga ada namanya surat Ali Imran, itu seorang tokoh yang bukan nabi, bukan rasul, tapi diabadikan di dalam Al-Quran agar supaya kita tiru itu. Jadi di dalam Al-Quran ada cerita, kisah maksudnya, kemudian ada tentang hukum-hukum syariat, ada masalah tauhid tentang mengesahkan Allah, dan masih banyak yang lain kandungannya tentang ekonomi ada di Al-Quran itu. Sehingga Al-Quran memang kenapa walaupun tidak dipaham, tidak bisa memahami, masih tetap berpahala karena itu adalah firman Allah. Orang yang membaca Al-Quran diibaratkan dengan bisik-bisik dengan Allah, karena yang dibaca adalah firman Allah. Tidak ada agama seperti agama Islam yang membaca, bukan hanya membaca, yang hafal Al-Quran kitab sucinya sendiri jutaan, bahkan ratusan juta. Bahkan kalau orang Kristen nggak ada Pak, hafal kitab sucinya nggak ada. Demikian Bapak Ibu, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita dan anak kita dan keturunan kita sampai hari kiamat dijadikan umat Nabi Muhammad yang cinta Al-Quran. Cinta bukan hanya cinta membacanya, tapi cinta dalam artian bisa melakukan isi dan kandungan Al-Quran Karim sesuai dengan harapan dan perintah dari Rasulullah, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan melakukan ibadah secara benar karena mengikuti kandungan dan isi Al-Quran tentang sisi hukum. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.